Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zizana Faiza. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian kelompok saya yaitu terdiri dari Zizana Faiza dan juga Nur Sofia. Untuk proposal penelitian itu sendiri, kami mengambil judul Studi Pendahuluan Pembelajaran Sosial Scientific Issue atau SSI dalam upaya meningkatkan literasi sains siswa dalam pembelajaran biologi. Kemudian slide selanjutnya. Nah, untuk penelitian ini sendiri dilatar belakangi literasi sains di Indonesia ini masih rendah karena terlihat dari hasil PISA yang menunjukkan siswa kesulitan mengkaitkan konsep sains dengan isu nyata. Pembelajaran biologi di sekolah umumnya masih berfokus pada teori, belum kontekstual. Nah, dengan pendekatan sosial scientific issue, hadirlah pendekatan ini sebagai solusi karena mengaitkan konsep biologi dengan isu sosial, lingkungan, dan juga moral yang relevan, sehingga mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan literasi sains siswa. Selanjutnya, untuk rumusan masalah ada 3. Pertama, bagaimana kondisi literasi sains siswa SMA dalam pembelajaran biologi. Kedua, bagaimana penerapan pendekatan SSI dalam pembelajaran biologi di SMA. Ketiga, bagaimana potensi SSI dalam meningkatkan literasi sains siswa. Selanjutnya, tujuan penelitiannya mendeskripsikan kondisi literasi sains siswa SMA, kemudian mengeksplorasi penerapan pendekatan SSI dalam pembelajaran biologi, dan yang ketiga, mengidentifikasi potensi SSI untuk meningkatkan hasil literasi sains siswa. Setelah itu, ada kajian teori. Pada pendekatan SSI ini oleh Zell, Jordan, Sadler, Simons, dan Hoyes tahun 2005 dikenalkan sebagai strategi pembelajaran yang mengintegrasikan isu-isu sosial yang berakar pada sains dalam proses pendidikan sosio-scientific issue. Diterapkan agar siswa ini mampu berpikir kritis, berargumen ilmiah, dan mengambil keputusan etis. Selanjutnya, karakteristik dari SSI ini isu nyata, kontekstual, multidisipliner, dan kontroversial. Lalu, kelebihan dari SSI ini pembelajaran lebih bermakna, melatih literasi sains, berpikir kritis, dan sikap sosial. Selanjutnya, literasi sains, kemampuan menjelaskan fenomena ilmiah, merancang penyelidikan, dan menginterpretasikan bukti ilmiah untuk mengambil keputusan. Setelah kajian teori, ada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wulandari Lestari dan juga Rahmawati pada tahun 2025. Ini berfokus pada pengembangan perangkat pembelajaran berbasis SSI untuk meningkatkan literasi siswa SMA pada topik pencemaran lingkungan. Nah, metode yang digunakan adalah Research and Development R&D dengan model 4D, Define, Design, Develop, dan Disseminate. Instrumen penelitian literasi sains siswa ini mengacu pada framework PISA, mencakup kemampuan menjelaskan fenomena ilmiah, mengevaluasi bukti, serta merancang solusi berbasis sains. Kemudian hasil uji coba menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis SSI ini meningkatkan literasi sains siswa dengan nilai N-gain rata-rata 0,52 kategori, termasuk ke dalam kategori sedang, serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kesadaran sosial siswa. Temuan ini memperkuat bahwa pendekatan SSI dapat diintegrasikan secara efektif dengan kurikulum biologi untuk mengembangkan kompetensi abad ke-21. Selanjutnya, kita ke metode penelitian. Oke. Selanjutnya kita ke metode penelitian. Untuk metode penelitian sendiri ada secara pendekatan, yaitu menggunakan kualitatif deskriptif. Jenis penelitiannya studi pendahuluan. Objeknya penerapan pendekatan SSI dalam pembelajaran biologi. Subjeknya guru dan siswa SMA kelas 10 atau 11 di kota Cirebon. Sampelnya 1 guru biologi dan 20-30 siswa purposive sampling. Waktu dan tempatnya November sampai Desember 2025 di SMA Negeri Kota Cirebon. Lalu analisis datanya observasi, yaitu aktivitas penerapan SSI di kelas, wawancara guru dan siswa untuk menggali pengalaman dan persepsi. Lalu dokumentasi berupa RPP, LKS, catatan diskusi, dan juga hasil belajar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan juga teman saya sampaikan, yaitu Nur Sofia. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.